Sejarah ditulis oleh pemenang, tapi bagaimana dengan mereka yang dihapus dari ingatan? Selama puluhan tahun, Gerwani, dulu gerakan perempuan terbesar di Indonesia, difitnah. Namanya diputar-balikan menjadi simbol kejahatan. Setelah peristiwa Siriman 1965, anggota Gerwani, perempuan biasa, diubah menjadi penjahat, dituduh melakukan kejahatan keji, dan kisah nyata mereka terkubur di bawah propaganda. Hari ini, saat kita mengupas lapisan mitos, kita menghadapi warisan yang menyakitkan. Penangkapan massal, penyiksaan, dan stigma yang masih menghantui generasi. Ini adalah kisah penghapusan Gerwani, dan mengapa itu penting. Sebelum tahun 1965, Gerwani adalah mercusuar harapan. Didirikan pada tahun 1990, ia tumbuh menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di dunia, berjuang untuk literasi, bantuan hukum, dan keadilan ekonomi. Program Akar Rumput Gerwani memberdayakan perempuan, mengajarkan membaca, mendirikan taman kanak-kanak, dan mengadvokasi korban kekerasan. Mereka berkampanye untuk upah yang adil, memprotes harga pangan, dan menuntut keamanan serta martabat bagi perempuan. Aktivisme Gerwani bersifat praktis dan sangat berakar pada kehidupan sehari-hari, membuatnya sangat populer. Nasionalis dan progresif, anggotanya melihat diri mereka sebagai pembangun Indonesia modern, mitra dalam masa depan bangsa. Inilah Gerwani, sebelum badai bersemangat, patriotik, dan berdedikasi untuk pemberdayaan perempuan. Dalam politik yang terpolarisasi di awal tahun 1960-an, aliansi Gerwani dengan Partai Komunis Indonesia (KI) bersifat strategis dan ideologis. Dukungan PKI memungkinkan Gerwani untuk berkembang, tetapi juga mengikat nasibnya pada keberuntungan partai. Seiring meningkatnya ketegangan, militer memandang PKI, dan secara tidak langsung Gerwani, dengan kecurigaan. Sebagian besar anggota Gerwani fokus pada aktivisme lokal, tidak menyadari bahwa asosiasi mereka akan segera digunakan untuk membenarkan kehancuran mereka. Aliansi yang pernah memberdayakan Gerwani akan menjadi dalih untuk pemusnahannya. Peristiwa 1 Oktober 1965 mengubah segalanya. Setelah pembunuhan 6 jenderal, tentara menyalahkan PKI dan Gerwani, melepaskan gelombang propaganda. Media negara menyebarkan cerita-cerita mengerikan tentang perempuan Gerwani yang menyiksa dan memutilasi para jenderal, sebuah rekayasa belaka. Laporan otopsi yang kemudian terungkap, menunjukkan para jenderal meninggal karena tembakan, bukan penyiksaan sadis. Mitos tentang kebejatan Gerwani adalah senjata psikologis, memanfaatkan ketakutan akan kekuatan perempuan dan membenarkan kekerasan massal. Aktivis yang peduli digantikan oleh citra penjahat haus darah. Kebohongan ini membuka jalan bagi penumpasan brutal yang terjadi kemudian. Rezim Soeharto mengukuhkan mitos Gerwani melalui propaganda tanpa henti, media, sekolah, monumen, dan film. Film pengkhianatan Gi Digiapu SPKI tahun 1984 menjadikan adegan penyiksaan fiktif sebagai tontonan wajib, membekas dalam ingatan publik. Museum dan buku pelajaran memperkuat versi negara, sementara lagu-lagu seperti Genjer Genjer dilarang. Kampanye ini menciptakan fobia sosial yang langgeng, membenarkan pembunuhan dan membungkam perbedaan pendapat. Selama puluhan tahun dicap Gerwani atau PKI berarti hidup dalam ketakutan. Kebohongan menjadi kebenaran, bukan karena bukti, tetapi karena pengulangan tanpa akhir. Propaganda berubah menjadi tindakan. Gerwani dilarang, dan ribuan perempuan ditangkap, seringkali dengan tuduhan yang tidak berdasar. Buruh, petani, dan ibu rumah tangga diseret dari rumah mereka, dipenjara tanpa pengadilan, dan menjadi sasaran penyiksaan serta kekerasan seksual. Penjara seperti Pelantungan dan Bukit Duri menjadi terkenal karena kekejamannya.
Para penyintas seperti Sumini mengalami bertahun-tahun penyiksaan, dicap sebagai orang yang tidak bermoral. Pembebasan tidak membawa kebebasan, mantan tahanan dicap seumur hidup, ditolak pekerjaan, hak pilih dan martabat dasar. Dinding penjara digantikan oleh penjara sosial yang lebih besar, tak terlihat. Tujuannya bukan hanya hukuman, tetapi penghapusan total identitas dan harapan. Penderitaan perempuan Gerwani menjadi peringatan bagi semua yang mungkin menentang. Luka terdalam bukanlah fisik, melainkan sosial. Para penyintas dan keluarga mereka menanggung stigma turun-temurun, dikucilkan, diintimidasi, dan ditolak kesempatan. Anak-anak mantan Gerwani dicap sebagai pengkhianat, menghadapi diskriminasi di sekolah dan pekerjaan. Untuk bertahan hidup, banyak keluarga menyembunyikan masa lalu mereka, mengubur kebenaran dalam keheningan. Keheningan yang dipaksakan ini memecah belah sejarah keluarga dan memperdalam amnesia nasional. Bahkan hingga hari ini stigma masih melekat, terutama di komunitas pedesaan. Para penyintas yang berbicara masih menghadapi ancaman dan intimidasi. Penghancuran Gerwani bukan hanya politik, itu adalah luka antar generasi. Trauma tetap ada, membentuk kehidupan dan identitas jauh setelah penjara ditutup. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, sejarah yang tertekan muncul kembali. Para sarjana, seniman dan penyintas mulai menantang narasi lama. Laporan otopsi dan kesaksian penyintas mengungkapkan kebenaran fitnah terhadap Gerwani dibangun di atas kebohongan. Sejarah lisan, film dokumenter, dan seni mengklaim kembali suara-suara perempuan yang pernah didemonisasi. Lagu-lagu seperti Genjer-Genjer dan film-film baru membingkai ulang masa lalu, memicu debat nasional. Namun, narasi resmi tetap tertanam kuat, dengan reformasi buku pelajaran dan permintaan maaf yang sangat ditentang. Perjuangan untuk keadilan sejarah terus berlanjut, pertempuran yang lambat melawan mitos dan penyangkalan. Tapi kebenaran, setelah diucapkan, tidak bisa sepenuhnya dibungkam. Mengingat Gerwani bukan tentang membuka kembali luka, tetapi belajar darinya. Kisah mereka memperingatkan bagaimana propaganda dapat mengubah tetangga menjadi musuh dan membenarkan kekejaman. Di era disinformasi digital, pelajaran dari Gerwani lebih mendesak dari sebelumnya. Penyembuhan nasional membutuhkan kebenaran, mengembalikan martabat para penyintas dan menghadapi sejarah yang tidak nyaman. Masa lalu itu kompleks, tidak hitam dan putih. Empati tumbuh ketika kita melihat kemanusiaan di balik label. Penghormatan terbesar bagi perempuan Gerwani adalah dengan memperhatikan peringatan mereka. Jangan biarkan kebencian dan kebohongan memecah belah bangsa lagi. Hanya dengan menghadapi sejarah kita dapat membangun masa depan yang adil dan penuh kasih.